Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai transformasi moralitas Islam dari era jahiliyah hingga menjadi agama bermoral di era 4.0. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa aja sih karakteristik dari budaya pra-Islam. Nah, pra-Islam ini sering kita dengar dengan sebutan era jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, mereka itu disebut bodoh itu bukan karena makna, tapi karena dalam hal teologi. Mereka itu nggak kenal dengan agama, mereka itu nggak tahu konsep Tuhan itu seperti apa, sehingga menjadikan moralitas mereka itu cenderung rendah seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Katsir, sifat-sifat jahiliyah ini meliputi semua aspek kehidupan. Kalau dalam hal sosial itu mereka suka minum khamar atau minum-minuman keras, kemudian membunuh perempuan dan menguburnya hidup-hidup, karena masyarakat Arab pra-Islam itu ketika punya anak perempuan mereka itu merasa malu. Bidang ekonomi mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan riba. Kemudian dalam hal politik, yaitu karena masyarakat Arab saat itu hidup berkabilah, artinya mereka itu hidup bersuku-suku, sehingga mereka itu saling bermusuhan dan juga perang karena hal-hal yang kecil. Mereka juga suka hidup boros, hidup berfoya-foya, kemudian menyembah matahari, lebih percaya kepada tahayul, yaitu kepada roh halus, kepada jin, dan lain-lain. Nah, masyarakat Arab pra-Islam saat itu juga tidak mengenal aksara atau tidak mengenal tulisan. Artinya mereka saat itu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Di sisi lain, masyarakat Arab saat itu juga memiliki sifat-sifat positif, dan itu disampaikan oleh Nur Usman Sidki beberapa sifat. Yang pertama itu kedermawanan, kedua keberanian, dan yang ketiga itu ada kesabaran. Nah, pada saat itu juga dikenal dengan maraknya perbudakan, terutama kepada perempuan. Saat itu perempuan diperlakukan secara sangat tidak manusiawi dan jauh dari kata layak. Perempuan saat itu bebas untuk dijual dan diperdagangkan seperti barang. Kemudian juga tidak ada aturan perkawinan yang jelas, sehingga perempuan itu sering dilempar kemana-mana seperti tidak ada harganya dan juga tidak ada artinya. Dari akhlak mereka yang sangat rendah, di mana mereka itu tidak mempunyai rasa perkemanusiaan sama sekali. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai Rasul di kota Mekah untuk memberantas dan juga merespon dari adanya peristiwa-peristiwa di budaya Arab saat itu. Sebagaimana ajaran Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka Islam itu tidak serta-merta memberantas semua ajaran dari Arab pra-Islam, namun melalui pendekatan dialog, yaitu ada 3. Yang pertama tahmil, 2 taghyir, dan yang ketiga ada tahrim. Nah, pertama itu tahmil. Tahmil artinya menerima dan juga melanjutkan. Artinya dari budaya Arab yang mereka itu suka memberi, mereka itu menghormati tamu dan suka menepati janji, itu boleh diteruskan di era sekarang ini. Dan yang kedua itu ada taghyir. Taghyir artinya menerima dan merekonstruksi atau memperbaiki, seperti adanya kejelasan aturan dalam perwalian, pernikahan, dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada tahrim. Tahrim itu artinya memberhentikan atau mengharamkannya riba, kemudian judi, kemudian juga haram untuk
mengkonsumsi khamar, dan lain-lain. Menurut penelitian dari Khairul Ummatin tahun 2014, katakan bahwa 3 pendekatan tadi, yaitu tahmil, taghyir, dan juga tahrim, itu menjadi cara dakwah Rasulullah dengan cara yang bijak, di mana tidak langsung menolak ajaran masyarakat, tetapi menyesuaikannya agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, dengan memahami karakteristik bangsa pra-Islam tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa ajaran Islam itu punya peran yang besar untuk mengubah kehidupan manusia, dimulai dari era jahiliyah yang penuh dengan kekacauan sehingga menjadi masyarakat yang bermoral dan juga beradab. Nilai-nilai jujur, tanggung jawab, kemudian juga adil, dermawan itu sangat penting, apalagi di era 4.0, dimana ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita itu tidak boleh langsung menolaknya, tetapi ada kalanya kita itu harus menerima, kemudian menyaring informasi dengan baik, mana yang benar dan mana yang salah harus benar-benar kita pastikan, dan juga menolak ajaran yang bertentangan dengan Islam. Jadi Islam itu bukan hanya ajaran lama, tetapi juga ajaran yang tetap relevan di zaman modern, di zaman sekarang ini, dan Islam itu akan terus relevan hingga akhir zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurang yang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.